Halo semuanya, hari ini gue mau nge-recap alur cerita komik. Tapi kali ini bukan sembarang komik, karena komik yang bakal gue ceritain berjudul Justice League vs Godzilla vs Kong. Ini adalah kolaborasi yang berisi 7 isu atau 7 edisi antara DC Comics dan juga Legendary Comics yang bekerja sama dengan Toho International. Ceritanya sendiri mengisahkan ketika penghalang antar dunia dilanggar selama konfrontasi antara Justice League dan juga Legion of Doom, di mana Godzilla dan juga Kong kemudian muncul di bumi DC Universe. Komik ini baru rilis isu yang pertama di bulan Oktober. Jadi gue bakal recap isu yang pertama dulu ya. So kalau gitu duduk yang manis dan selamat menonton. Cerita dimulai ketika seorang pemuda bernama Clark Kent lagi menikmati makan malamnya bersama dengan pacarnya yang bernama Lois Lane. Ini bukan sekedar makan malam biasa, karena hari ini Clark Kent alias Superman sepertinya berniat melamar sang pacar. Namun di saat momen indah itu bakalan terjadi, tiba-tiba seluruh kota jadi bergetar pada saat seekor makhluk yang bernama Godzilla muncul dari teluk dengan tampilan yang mengerikan. Cerita kemudian mundur 12 jam sebelum kemunculan Godzilla. Di Hall of Justice, Hal dan juga Barry alias Green Lantern dan juga The Flash terlihat lagi mengamati aktivitas Superman di seluruh dunia. Di sini Hal sangat terkesan dengan banyaknya pekerjaan yang ternyata bisa dilakukan Superman hanya dalam waktu 1 hari. Namun bagi Barry, Superman nggak seluar biasa itu, karena pada dasarnya dia nggak bisa melakukan semuanya sendirian, dan bahkan untuk seseorang yang secepat dirinya. Nggak berapa lama kemudian muncul Supergirl yang memberitahu Hal dan juga Barry kalau si Clark Kent akan melamar Lois Lane, di mana pasangan itu nantinya berencana untuk pergi berlibur. Yang itu berarti posisinya Superman di Hall of Justice akan digantikan Supergirl untuk sementara waktu. Next, di salah satu monitor menara memperlihatkan bagaimana Superman akan melawan makhluk yang bernama Titano. Nah, di sini The Flash sempat berpikir, apa jangan-jangan Superman memang memerlukan bantuan. Dari sana The Flash dengan cepat keluar untuk menemuinya. Tapi pas sampai di tempat kejadian, dia menemukan kalau ternyata Superman udah mengalahkan lawannya itu dengan gampangnya. Setelah itu, Flash kemudian mendampingi Superman dalam perjalanan membawa Titano ke Pulau Stryker. Di momen ini, Flash mengucapkan selamat kepada temannya itu karena udah mengambil sebuah langkah besar bersama dengan Lois. Flash juga mengakui kalau dia belum seberani Superman karena si Flash ini masih merahasiakan identitasnya sama pacarnya yang bernama Iris. Mendengar hal tersebut, Superman lalu mengatakan kalau Barry udah seharusnya memulai sesuatu yang besar seperti yang dilakukan oleh Superman. Nah, setelah sampai, mereka lalu disambut oleh Green Lantern dan juga Wonder Woman yang juga ikut mengucapkan selamat kepada Superman atas keputusannya. Sementara itu, di markas rahasia mereka, ada sekumpulan penjahat super yang bernama Legion of Doom yang lagi menyaksikan Titano yang dibawa ke Pulau Stryker. Di sini, mereka mulai mendiskusikan rencana lain untuk menghancurkan Justice League. Seorang penjahat yang bernama Black Manta percaya bahwa dengan gabungan sumber daya, kecerdasan, dan juga kekuatan yang mereka miliki, mereka dapat dengan mudah menghancurkan musuh-musuhnya. Namun bagi penjahat lain yang bernama Cheetah, alasan kenapa mereka selalu kalah oleh Justice League adalah karena Justice League lebih mengutamakan pertemanan. Berbeda dengan Legion of Doom yang bahkan beberapa anggota mereka ada yang saling gak suka satu dengan yang lainnya. Nah, pendapat tersebut kemudian dibantah oleh seseorang yang bernama Groot yang mengatakan kalau mereka nggak perlu saling menyukai untuk bisa menang. Mereka hanya membutuhkan peluang yang bagus dan juga keunggulan dalam hal strategi. Beruntung bagi mereka, seseorang yang bernama Lex rupanya udah punya rencana dengan memanfaatkan Titano sebagai pengalih perhatian. Sedangkan tujuan sebenarnya ada di wilayah Arktik. Dari sana, Legion of Doom kemudian pergi ke sebuah benteng yang bernama Solitude, yaitu markas milik Superman. Dan biasanya markas ini berfungsi sebagai tempat menyimpan senjata dan juga mesin dari planet Krypton. Perlu waktu sekitar 3 tahun bagi Lex untuk menemukan benteng tersebut. Nah, mengetahui kalau Superman lagi nggak ada, Manta dengan cepat melumpuhkan robot penjaga yang bernama Kellogg's yang bertugas memelihara dan mengoperasikan benteng. Saat para Legion menjelajah jauh ke dalam benteng, seseorang yang bernama Toyman kagum dengan mainan dan juga perangkat yang telah dikumpulkan Superman selama bertahun-tahun.
Namun di sini Lex memberitahu supaya yang lainnya tetap fokus karena tujuan utama mereka ke sini hanyalah untuk mengambil dua buah benda, yaitu Mother Box dan juga Orion Sled. Lex rupanya mempunyai rencana untuk menjebak para Justice League di sebuah dimensi yang bernama Phantom Zone. Tapi sialnya, sebelum rencana tersebut berjalan, Toyman tanpa sengaja mengambil permata merah, yang mana hal itu malah memicu alarm yang hanya bisa didengar oleh Superman. Sementara itu, Clark terlihat dikunjungi oleh Bruce Wayne alias Batman di apartemennya. Di sini, Clark dan juga Bruce terlibat obrolan perihal rencana Clark untuk melamar Lois. Bruce sempat bertanya, apakah dengan bersatu dengan Lois adalah sebuah ide yang bagus, karena jika Clark menikah dengan Lois, maka dia juga akan menjadi target dari musuh-musuhnya. Mendengar hal tersebut, Clark meyakinkan Bruce kalau dia bisa melindungi Lois dengan cara yang sama, seperti halnya dia melindungi semua orang dan tidak ada yang akan berubah di dalam hidupnya. Nah, lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Clark mendengar alarm dari benteng yang kemudian membuatnya dengan cepat berniat pergi sambil berusaha meninggalkan Bruce yang lagi sibuk menelepon para Justice League. Supergirl bersama dengan Flash, Green Lantern, Wonder Woman, dan juga Hawkgirl menjawab panggilan tersebut dan meminta supaya Superman gak usah repot-repot untuk datang, karena mereka akan membereskan masalah tersebut. Singkat cerita, begitu sampai, perkelahian pun terjadi antara Justice League melawan Legion of Doom. Dalam kejadian itu, Lex memberitahu Legion untuk menjaga perhatian Justice League di saat dia berniat memprogram Mother Box. Toyman mencoba mengalihkan perhatian para hero dengan menggunakan boneka peledak, namun Hawkgirl berhasil membelokkan serangan itu, sehingga ledakan tersebut malah mengenai Mother Box, yang akibatnya malah membuka sebuah portal. Gerbang antar dimensi itu lalu menghisap para Legion, sementara Green Lantern terus melindungi teman-temannya menggunakan kekuatannya. Nah, di lain sisi, para Legion yang udah masuk ke dalam portal rupanya terdampar ke dalam hutan terpencil, di mana mereka sekarang sangat jauh dari yang namanya peradaban. Di sini, Cheetah terlihat marah kepada Toyman karena ketidakmampuannya yang pada akhirnya membuat mereka harus terjebak di tempat ini. Namun Lex mencoba meyakini jika mereka bisa memfokuskan energi, maka mereka bisa menemukan caranya untuk kembali pulang ke rumah. Salah satu Legion yang bernama Giganta kemudian memperbesar ukurannya untuk mengamati sebuah bangunan yang ada di dekat mereka, dengan maksud untuk mengetahui di mana tepatnya posisi mereka berada sekarang. Nah, pada saat para Legion berjalan menuju bangunan yang dimaksud, mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk yang bernama Skullcrawler. Namun seketika itu juga ada seekor makhluk raksasa lain yang dikenal sebagai Kong yang juga ikutan muncul, di mana makhluk itu mulai menyerang dan kemudian melumpuhkan Skullcrawler. Apa yang baru aja terjadi kemudian membuat Groot jadi terkesan, dan bahkan si penjahat super dengan wujud kera ini memanggil Kong sebagai dewa kera. Nah, di saat semua teman-temannya memasuki bangunan yang dituju, Groot mencoba berkomunikasi dengan Kong. Tapi sayang, Kong nggak memberikan jawaban. Sementara itu di dalam bangunan, para Legion menemukan kalau tempat ini merupakan semacam pusat komando. Lex dan Manta kemudian mulai mensurvei beberapa peta yang digambarkan di layar monitor pangkalan, di mana mereka menemukan kalau Mother Box rupanya udah memindahkan mereka ke alam semesta yang mirip dengan alam semesta mereka. Kecuali satu perbedaan, yaitu bumi yang ada di sini memiliki daratan yang disebut sebagai Skullcrawler. Pangkalan tersebut juga berisi gambar dan informasi tentang monster raksasa yang mirip dengan Kong, yang kemudian oleh Toyman disebut sebagai Titan. Nah, di sini mereka mulai sadar kalau sepertinya semua Titan itu kemungkinan bisa dijadikan senjata yang sempurna untuk melawan Justice League. Tapi di sini Toyman tanpa sengaja mengatakan sesuatu, di mana dia berharap bisa membawa pulang mainan barunya sehingga dia bisa bermain dengan para hero. Dan dari sana sesuatu pun terjadi ketika permata merah yang dia pegang tiba-tiba menjawab keinginannya. Kembali lagi ke kota Metropolis, Clark yang lagi berada dalam situasi romantis mendadak dikagetkan oleh kedatangan Godzilla, yang mau nggak mau dia terpaksa harus bereaksi demi menghadapi monster mengerikan itu. So, itulah tadi Justice League versus Godzilla versus Kong, isu yang pertama. Masih ada 6 isu lagi yang bakalan muncul, dan kalau nanti udah dipublish bakalan kita recap lagi ya. Jadi untuk sekarang sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.